Seperti yang kita pernah tahu, secara umum kemiskinan adalah suatu keadaan atau kondisi di mana ketidakmampuan untuk memenuhi kebutuhan dasar seperti kebutuhan pangan, papan, serta sandang. Ada beberapa faktor yang meningkatkan angka kemiskinan di Indonesia. Yang pertama ialah karakteristik pribadi. Setiap manusia memiliki karakter yang berbeda-beda. Ada yang memiliki karakter positif dan juga karakter negatif. Mereka diberikan kebebasan untuk menentukan masa depan mereka masing-masing. Bagi pribadi atau seseorang yang memiliki karakter negatif seperti rasa malas, merupakan penyebab timbulnya angka kemiskinan, karena jika kita malas maka akan sulit untuk mencapai atau mendapatkan pekerjaan yang maksimal. Yang kedua ialah keterbatasan fisik, bahwa setiap individu belum tentu memiliki fisik yang sempurna. Ada yang memiliki keterbatasan fisik maupun mental. Hal tersebut tentunya menghambat keberlangsungan mereka dalam melaksanakan aktivitas dalam bekerja. Yang ketiga ialah keturunan, bahwa di dalam keluarga masyarakat yang memiliki taraf hidup yang rendah akan merasa kesulitan untuk mendapatkan pendidikan yang baik. Mereka akan merasa kesulitan dan lebih mementingkan pekerjaan daripada menempuh sebuah pendidikan. Yang keempat ialah kebiasaan atau adat istiadat. Seperti adat istiadat yang dimiliki oleh orang Indonesia, bahwa sebagian besar masyarakat masih menganggap bahwasanya seorang perempuan alangkah lebih baiknya jika tidak bekerja atau keluar rumah. Padahal hal itu justru membahayakan masa depan orang tersebut, karena seorang perempuan tidak mungkin bergantung selamanya dengan laki-laki, entah itu suami ataupun ayahnya. Yang kelima, faktor pendorong munculnya kemiskinan ialah kebijakan pemerintah. Pemerintah merupakan pendorong atau sebagai pengaruh terbesar meningkat atau menurunnya angka kemiskinan di Indonesia. Kebijakan yang sesuai dan berpihak kepada masyarakat yang miskin akan mengurangi atau menekan pertumbuhan kemiskinan di Indonesia. Sebaliknya, jika tidak sesuai dengan kebijakan belum sesuai, maka hal tersebut bisa semakin meningkatkan terjadinya kemiskinan di Indonesia. Berikut adalah beberapa potret terjadinya kemiskinan di Indonesia. Selain faktor-faktor penyebab kemiskinan, ada juga dampak yang ditimbulkan dari munculnya kemiskinan tersebut. Dampak yang ditimbulkan pertama ialah pada sektor pendidikan. Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang rendah atau keterbelakangan ekonomi atau kemiskinan akan lebih mementingkan bekerja daripada untuk menempuh pendidikan. Hal tersebut akan membuat pendidikan di Indonesia memiliki standar yang rendah, yang seharusnya wajib belajar sampai 12 tahun, kemungkinan hanya sebagian besar yang mampu mencapai. Hal tersebut semakin menurunkan taraf pendidikan di Indonesia. Yang kedua, dampaknya ialah kepada sektor perekonomian. Jika penghasilan masyarakat semakin menurun, maka perekonomian juga akan semakin menurun. Yang ketiga ialah kesehatan masyarakat, bahwa untuk mencapai hidup sehat diperlukan makanan atau gizi yang baik. Sedangkan masyarakat yang memiliki taraf hidup yang rendah tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti pangan. Dampak yang keempat ialah kriminalitas juga akan semakin meningkat. Semua orang akan cenderung egois dan mereka akan berlomba-lomba memenuhi kebutuhan hidupnya tanpa memikirkan cara tersebut baik ataukah tidak.
Bahkan saat seperti pandemi seperti saat ini, terbukti kekerasan atau kriminalitas meningkat sangat drastis. Selanjutnya, dampak kemiskinan juga berdampak kepada mobilitas sosial. Masyarakat yang memiliki taraf hidup yang rendah cenderung tidak akan memiliki hubungan sosial masyarakat yang baik atau normal, karena mereka akan lebih fokus untuk memenuhi kebutuhan mereka masing-masing. Nah, lalu apa sajakah solusi yang bisa kita lakukan untuk mengatasi segala permasalahan tentang kemiskinan tersebut? Yang pertama ialah membangun dan memperluas lapangan pekerjaan. Dengan adanya lapangan pekerjaan yang cukup, masyarakat akan bisa mencapai perekonomian yang baik. Yang kedua ialah pembangunan perekonomian dan pemerataan ekonomi, termasuk di dalamnya adalah pembangunan infrastruktur. Seperti yang telah dilakukan oleh Bapak Presiden kita, Bapak Joko Widodo, pada saat ini telah membangun infrastruktur di daerah terpencil, seperti di daerah Papua. Hal tersebut akan mendorong pertumbuhan ekonomi di negara Papua tersebut, sehingga dengan begitu perekonomian di Indonesia akan semakin meningkat dan menekan kemiskinan di Indonesia. Yang keempat ialah ialah dengan cara pemberian pelatihan kewirausahaan seperti BLK, Balai Latihan Kerja, agar masyarakat bisa mandiri dan memulai suatu bisnis seperti itu. Dan yang terakhir, cara untuk mengatasi atau mencegah terjadinya kemiskinan ialah pemberian bantuan langsung tunai. Salah satunya juga pemberian Kartu Indonesia Sehat atau KIS, dan juga Kartu Indonesia Pintar atau KIP. Seperti ini, Kartu Indonesia Pintar, dan ini Kartu Indonesia Sehat. Dengan demikian, masyarakat yang kurang mampu akan merasa terbantu dan mereka akan bisa memanfaatkan bantuan yang ada tersebut untuk menunjang perekonomian mereka.